Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, jadi kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatik. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan semua anggota kami satu-satu. Yang pertama ada saya, Chris Vito Franklin Wenda dengan NIM 2514 10 10 6. Nama saya Muhammad Syahdan Sabda Bumi dengan NIM 2541 36 dari posisi 1C. Namanya Muhammad Imam Hasani dengan NIM 251410017. Nama saya Fiza Hayatan dengan NIM 254100005. Ya, sekian kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kita mulai dari materi pertama dari praktikum tekanan hidrostatik. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih tujuan kita untuk melaksanakan praktikum ini. Jadi untuk tujuan umumnya, yang pertama yaitu untuk memahami gaya hidrostatis dan pusat tekanan pada permukaan yang terendam. Yang kedua, menentukan besarnya gaya hidrostatis pada permukaan vertikal. Dan yang ketiga itu untuk menentukan lokasi pusat tekanan secara teoritis dan eksperimental. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu untuk memahami perbedaan karakteristik gaya hidrostatis dan pusat tekanan antara kondisi terendam sebagian dan sepenuhnya. Kemudian selanjutnya ada dasar teori. Jadi tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang berada dalam keadaan diam akibat berat kolom fluida di atasnya. Besaran tekanan ini akan meningkat seiring bertambahnya kedalaman karena semakin banyak massa fluida yang memberikan gaya tekanan ke titik tersebut. Tekanan hidrostatis dapat dihitung menggunakan persamaan P sama dengan rho GH, yang dimana rho itu adalah massa jenis fluida, G adalah kecepatan gravitasi, dan H-nya itu adalah kedalaman fluida dari permukaan. Oke, selanjutnya kita bakal ke rumus yang ini akan digunakan. Jadi yang pertama itu ada rumus hidrostatis, ada 2 poin, yaitu yang terendam sebagian dan terendam sepenuhnya. Nah, untuk rumus yang terendam sebagian, rumusnya adalah F sama dengan setengah rho G B D kuadrat. Yang dimana rho itu adalah massa jenis, kemudian G adalah gravitasi, B itu lebar bidang, dan D itu merupakan kedalaman rendah bidang dari permukaan fluida. Jadi rumus ini digunakan ketika hanya sebagian permukaan bidang vertikal yang berada di bawah permukaan fluida. Nah, kemudian yang kedua itu ada rumus terendam sepenuhnya. Ya, bisa kalian lihat di slide, rumusnya adalah F sama dengan rho GBD dikali D dikurangi D per 2. Yang dimana D itu adalah tinggi bidang total, kemudian B itu adalah lebar bidang, dan kecil ini tuh merupakan kedalaman dari permukaan fluida hingga bagian atas bidang. Jadi rumus ini tuh sudah merupakan bentuk simplifikasi langsung untuk gaya total. Nah, kemudian selanjutnya ada rumus teoritis, ya. Sama kayak sebelumnya, ada rumus terendam sebagian dan terendam sepenuhnya. Untuk rumus terendam sebagian, rumusnya adalah Y sama dengan H dikurangi D per 3. Yang dimana H itu merupakan jarak dari titik acuan. Nah, di sini biasanya itu puncak bidang atau poros alat ke permukaan air. Kemudian D itu adalah kedalaman bagian yang terendam. Nah, karena tekanan ini membentuk distribusi segitiga, titik tangkap gaya itu berada pada posisi sepertiga dari dasar segitiga tekanan, yaitu D per 3 dari titik terendah. Maka rumusnya adalah Y sama dengan H min D per 3. Nah, kemudian rumus yang kedua, yaitu rumus teoritis terendam sepenuhnya, adalah Y sama dengan D pangkat 3 per 12 per D kecil dikurangi D per 2 ditambah D dikurangi D per 2 kuadrat tambah H dikurangi D. Nah, jadi kita bedah satu-satu ya. Jadi pertama itu ada D pangkat 3 dikurangi 12. Ini adalah momen inersia di bidang persegi panjang terhadap sumbung melalui sentroid. Kemudian yang di bagian tengah ada D min D per 2. Nah, ini adalah kedalaman sentroid bidang. Nah, jadi kemudian ada tambahan ya. Di bagian H min D, ini tuh menggeser posisi karena acuan perhitungan. Biasanya poros alat atau titik referensi di modul praktikum. Jadi rumus ini adalah bentuk lengkap untuk mencari posisi center of pressure pada bidang yang terendam total sesuai teori. Next, kemudian ada rumus yang digunakan
untuk eksperimental. Jadi yang pertama ada rumus yang terendam sebagian, yaitu Y sama dengan M dikali G kali L per F. Nah, itu sama dengan 2M kali L dikurangi rho B D kuadrat. Jadi eh, rumus ini itu digunakan untuk menentukan kedalaman pusat tekanan eksperimental berdasarkan hasil ukur, kemudian dibandingkan dengan nilai teoritis. Nah, kemudian rumus yang kedua yaitu rumus terendam sepenuhnya. Rumusnya adalah Y sama dengan M dikali L per rho PD dikali D dikurangi D per 2. Jadi, rumus ini itu digunakan untuk menghitung kedalaman pusat tekanan eksperimental untuk kondisi bidang terendam penuh. Nilai ini biasanya dibandingkan dengan pusat tekanan teoritis untuk melihat besar kesalahan percobaan.